Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal no rival aditif bensin yang lama sih. Ada pemirsa yang minta penulis untuk nyoba no rival ini. Harganya sekarang ya termasuk di korting ya, di diskon. Ada yang mulai 35.000 kalau nggak salah untuk yang produk no rival. Yang paling bawah itu apa? Evo ya. Terus ada yang atasnya no rival drag atau drag race 100.000 per 12 ml. Yang sebelumnya itu harga resminya sih maaf, harus sebut harga resmi aja ya. Yang no rival Evo itu 45.000 per liter. Yang kok per liter, per 12 ml. Yang no rival drag race itu 100.000 per 12 ml. Terus no rival drag Evo 130.000 per 12 ml. Dan no rival agresor itu 150.000 per mililiter. Walau sekarang ada yang jual 130.000. Harga resminya seperti itu. Apa mahal dibanding Klinos? Ya jauh. Klinos itu berapa? 30.000 ya. Harga resmi ini Klinos biro lupa. 35.000 per 12 ml. Terus harga resminya apa itu jenenge? PRF Turbo ya. 125.000 per 4 ml. Jumlahnya cuma 4 ml tapi 120.000. Kalau 12 ml berapa itu ya, mahal pol ya. Dan penulis belinya pas diskon dapat harga 120.000 per 4 ml. 100.000 cuma dapat 4 ml. Dan itu pun penulis kecewa banget sama PRF Turbo itu ya. Penulis sama sekali nggak mendapatkan manfaat gitu ya. Langsung gak enak sih, mangkel pol. Mangkelnya ya uang nggak kembali itu ya. Wis tak omongi ya, sabar, coba aja dulu nanti ada efeknya ya wis. Nah, coba terus ternyata ya mengecewakan sekali ya. Karena bukannya nambah tenaga tapi mengurangi tenaga. Akselerasi malah turun. Ya wes terus balik ke no rival lagi. Namanya keren ya, no rival. Nggak ada saingan. No rival ini produk lama dan terbukti dari hasil uji dyno-nya. Itu bensinnya masih premium. Sekarang wis gak ono kan premium. Mana ada yang pakai premium sekarang? Mulai tahun 2020 sudah nggak ada. Kalau sama pemerintah ada yang ngomong nggak jadi dihapuskan. Emang selama 2021 ada yang pernah berhasil beli premium itu. Penulis nggak pernah denger ya. Dari pembaca nggak ada, dari pemirsa nggak ada. Sopo sing tahu tuku premium tahun 2021. Sekarang apalagi lah, mustahil yang mustahil yang mustahil.
Contohnya pakai premium. Pakai premium ditunjukkan ada peningkatan tenaga. Ditunjukkan grafik dynonya. Ada yang nambahnya di atas, di RPM atas dan RPM, ya ada yang nambahnya di RPM atas tok, ada yang nambahnya RPM atas sama RPM bawah. Tengah-tengahnya podo unik ya. Terus yang lain-lain juga premium juga. Kenaikannya menurut penulis cukup signifikan ya, karena kelihatan lah ya. Penulis nilainya enggak dari angka HP maksimum, enggak, tapi dari grafiknya dilihat apa ada yang berbeda dan kelihatan ada beda. Jadi untuk premium ada efeknya. Masalahnya penulis pakai Pertamax. Dan ya hasil dynonya no rival, nggak ada yang pakai Pertamax. Itu masalahnya. Harusnya penulis juga mengadakan uji dyno pro kapasitor ya. Tapi artinya harus melepas pro kapasitor ya. Iya nantilah tahun depan ya. Tahun depan. Mungkin pertengahan tahun ya. Kita coba dyno lagi. Kan sudah pernah janji dyno, tapi duitnya wis kadung 3 itu koli. Ya wis lah, mungkin pertengahan tahun lah ya. Jadi demo kenaikan tenaganya karena premium toh, Pertamax nggak ada ya, penulis ragu apa bisa nambah Pertamax, apa bisa nambahi tenaganya Pertamax atau enggak. Terus ini mungkin waktunya ganti oli ya, soalnya dipakai keadaan gini suaranya wis kasar ya. Kalau masih licin ini, tapi suara mesin sudah mulai kasar. Masih belum terasa terambat. Terus yang ada ujinya lagi itu adalah uji kenaikan oktan. Jadi ada uji petrolab kan. Dari uji petrolab itu ditunjukkan bahwa ada kenaikan oktan dari premium premium oktan 88, ditunjukkan RON-nya 88, berapa gitu. Terus ditambahi no rival, ngakunya ditambahi sesuai dosis. Ya penulis nggak tahu, kita juga nggak tahu kan apa bener nambahi sesuai dosis. Dengan penambahan sesuai dosis bisa dapat peningkatan angka 92, berapa gitulah, nambah dikit ya, nambah sesuai klaim bisa nambah oktan. Masalahnya nambahnya jadi 92, berapa gitu ya. Nah jadi pertanyaan, kalau ini ditambahkan ke Pertamax apa yang terjadi? Ini yang nggak diinformasikan, nggak ada informasi untuk itu. Dan justru ya ketika
yang menggunakan itu adalah pemakai Pertamax, disuruh dosisnya dikurangi. Jadi kalau normalnya 2 tetes per liter, jadi disuruh pakai 1 tetes per liter. Unik ya, unik. Alasannya adalah kalau ditambahi lebih, maka oktannya ketinggian. Penulis nggak paham apa maksud dari oktan ketinggian. Jangan-jangan ini oktannya, sorry, aditifnya ini nambah oktan, tapi nggak nambah kandungan energi. Nah, ini yang penulis khawatirkan. Jadi cuma nambah nambah oktan tok, tapi kandungan energi nggak nambah atau malah makin berkurang. Seperti ketika penulis pakai PRF turbo. Penulis pada saat itu sengaja beli yang versi paling mahal, katanya cocoknya PRF turbo. Ya tak coba PRF turbo, katanya yang cocok pakai kombinasi Pertamax itu yang PRF turbo dan PRF opposite yang satunya. Tapi tak jajal ternyata gak cocok belas. Terserah dianggap menjelek-jelekkan atau apa, niat sabotase atau apa. Yang jelas penulis sudah tanya ke penjual PRF-nya itu, Bro Gibran ya, sudah tanya spesifikasinya. Penulis mau pakai di NMAX standar, bensinnya Pertamax yang paling bagus apa. Tapi ya ternyata yang penjualnya sendiri nggak ngerti ya, nggak ngerti akan produknya sendiri. Yang non rival ya penulis juga curiga. Kok sampai ngomong kalau pakai Pertamax nambahnya cuma 1. Dari kekhawatiran pemakaian no rival. Jadi yang punya no rival ini kayaknya bilang bahwa di no rival itu nggak ada efek samping, dan dari sisi pembuktiannya dia membandingkan dengan yang dari yang dari TMC Block. Jadi di TMC Block itu ada yang membahas soal no rival, dan komentar-komentarnya banyak yang ngomong kalau pakai no rival itu bikin gini bikin gitu ya. Yang pemiliknya ini ngomong nggak mungkin kayak gitu. Kalau misalnya ada kelemahan bikin gini bikin gitu, harusnya dari ujinya Petrolab sudah ngomong ada gumnya berapa, tapi angkanya tetap nggak berubah. Jadi nggak ada gam, nggak ada nggak ada bekas-bekas gam itu, jadi kayak kerak cairan padat gitu mungkin ya. Jadi nggak ada gitunya. Jadi dia menolak anggapan bahwa no rival bisa menyebabkan kerak, kotoran, macet atau macam-macam. Cuma dia mengakui, dia nyebut bahwa no rival ini meninggalkan lapisan, membentuk lapisan pada pistonnya sehingga pistonnya sulit kotor.
Nah, masalahnya adalah mengapa dari Petrolab-nya nggak bisa deteksi, karena bensin normalnya nggak akan meninggalkan lapisan tertentu pada piston. No rival bisa. Nah, kalau bisa gitu, mengapa kok Petrolab-nya gagal mendeteksi? Nah, menurut penulis, Petrolab gagal mendeteksi ini karena Petrolab-nya nggak melakukan uji yang relevan untuk ini. Uji yang bisa mengetahui berapa banyak sebenarnya ada barang-barang yang ketinggal. Kalau Petrolab nggak bisa mendeteksi, ya maka ya banyak penyakit lain yang nggak bisa kedeteksi oleh Petrolab. Atau mungkin karena orangnya ini nggak minta uji yang benar-benar relevan, seperti misalnya buntu injektor atau apalah ya, penulis nggak tahu. Kalau uji bensin itu harusnya mendeteksi apa ya, deposit di injektor atau apalah ya, ASTM berapa itu. Nah, terus karena apa ya, karena ya hal lendir-lendiran ini, penulis ya jadi ragu. Karena seperti contoh sebelumnya, Eco Racing itu ngomong gitu juga, ngomong di piston ada lapisan bening gitu ya. Penulis juga pernah ada yang komplain pakai Eco Racing nggak ono efeknya, tapi di piston ono cairane, ono apa, lapisan beningnya gitu ya. Udah lupa dimbuh disimpen nanti ada. Tapi terus yang Klinos jelas ada video yang apa, mendemokan ketika Klinos dibakar di atas piston, itu Klinos meninggalkan cairan yang tidak terbakar. Ya, kita tetesi Klinosnya ya. Ini Klinos. Apakah sanggup dia untuk membersihkan kerak-kerak di piston itu? Coba jauh-jauh sedikit. Meledak nanti enggak ya? Wah. Ya, apinya biru. Nah, di sini kok macam ada dilumur-lumuri. Oh, masih ada itu. Dilumuri dengan minyak ya, minyaknya. Jadi pistonnya itu disemprotin Klinos, dibakar, apinya mati, masih ada cairannya. Jadi cairan sisanya ini nggak kebakar. Nah, apa itu yang nggak kebakar itu? Mungkin itu yang disebut lapisan ya, lapisan yang apa, mengurangi kerak ya. Ya kalau dugaan penulis sih ya, cairan yang tidak terbakar ini adalah juga yang menyebabkan kendaraan bisa jadi irit. Jadi cairan ini akan membantu mengurangi misalnya fuel dilution. Cairan ini akan membantu meningkatkan kompresi. Cuma syaratnya ya seperti yang penulis rasakan lah ya. Kalau pakai di motor ini nggak boleh jalan lebih dari 40. Jadi ketika pakai Klinos, pakai PRF Turbo, Eco Riding itu kecepatannya berubah. Jadi kalau nggak pakai Klinos, nggak pakai apa-apa ya, bensin tok,
Eco riding itu kecepatannya antara 40-50 gitulah ya. Ketika pakai Klinos atau PRF turbo, maka eco riding itu kecepatannya jadi turun 30, 40, 20 sampai 40. Tapi cara ekonomis yang kayak begini nggak cocok untuk penulis. Karena apa? Karena dengan meningkatnya kompresi, meningkatnya irit di kecepatan rendah, itu disertai juga dengan pengurangan performa pada di atasnya 50 km per jam. Terasa banget tarikannya gak enak. Terasa banget gak enak. Penulis gak butuh yang kayak gitu. Nggak butuh yang bikin lemot gitu. Nulis saat itu bandingkan ya, sebelum pakai Klinos, sebelum pakai PRF turbo, akselerasinya 17 detikan. Setelah pakai Klinos jadi 18 detikan. Setelah pakai PRF turbo jadi 19 detikan. Ada di video-video penulis sebelumnya. Konsisten ya, saat itu penulis nyoba sampai 3 kali. Jadi 0-100 muter lagi, 0-100 lagi, muter lagi, 0-100 lagi. Waktunya konsisten, beda setengah detikan. Beda setengah detikan dan waktunya antara 17,5 banding 18,5 banding 19,5. Itu wes menurut penulis signifikan. Wah, Suzuki Satria, pingin penulis Suzuki Satria ini. Jadi soal kerak ini tetap penulis khawatir untuk Klinos. Untuk Norival. Penulis juga khawatir juga dengan karat di bibir tangki ya. Jadi sebelumnya penulis pakai PRF turbo, tiba-tiba wah jadi karat parah lah ya bibir tangki ini, padahal sebelumnya nggak pernah. Sekarang sudah mendingan, nggak karatan lagi kan. Sebelumnya dalam waktu 1 minggu wes merobak ya, sekarang sudah enggak. Nah, terus selain dari selain dari kerak, dari cairan, meninggalkan cairan nggak terbakar, ya dari sisi itunya, pengenalan produknya. Jadi ya pengenalan produknya ini wes benar-benar membingungkan lah ya. Gak ono level dan kayaknya yang jual ini juga nggak melakukan uji yang terstruktur gitu ya. Jadi misal kalau uji dyno nggak bisa cuma misalnya yang versi Evo tok, tapi yang atasnya juga katanya lebih sip apa buktinya gitu loh. Lebih sip itu maksudnya gimana? Ngomongnya misalnya yang Evo ya, ini tenaga tok, cocok untuk luar kota. Nah yang versi drag yang 100.000
itu disebut cocoknya untuk macet-macetan, untuk nambah torsi, stop and go, nggak ada top speednya. Jadi misalnya kalau butuh kencang, lebih baik beli yang Evo gitu kan. Lalu muncul versi Drag Evo. Drag Evo ini cocok untuk torsi ya, macet-macetan, RPM rendah, tapi juga untuk top speed, kecepatan tinggi. Penulis nggak paham kata-kata drag itu adalah menunjukkan model akselerasi. Kalau bener drag Evo itu bagus, drag itu bagus, maka top speed pun juga harus tinggi, karena drag Evo itu RPM rendah sampai RPM tinggi kalau pingin catatan waktunya bagus. Tapi itu enggak. Yang agresor malah lebih membingungkan lagi. Katanya lengkap, ada kayak kaporit, membuat kotoran mengendap gitu ya. Nggak bisa 0-100 tapi rasanya ini lambat ya. Efek nano energizernya wis bener-bener hilang kayaknya ya. Nggak enak ini. Wis nanti di train aja wis. Nanti apa? Total aja ya. Jelas gak enak teriakannya. Sebenarnya sih dari sisi kemampuan olinya masih cukup bagus ya, 1068. Yang agresor itu dijelaskan no rival agresor dijelaskan lebih komplit, sampai ada pembersihnya, ada apa jenenge nanti penulis sertakan yang agresor gimana. Yang jelas yang agresor itu disebut lebih komplit, sampai pembersihan, sampai bikin awet. Irit 20-40%. Edan toh, kok bisa kayak gitu. Terus kategorinya nggak cuma itu aja, ada yang pembagiannya berdasarkan oktan. Tapi itu model lama ya. Yang silver antara berapa? Kompresi 8 sampai 9, entah itu karpe motor opo ya. Karena harusnya motor 4 tak dengan 2 tak itu nggak boleh dijadikan satu. Dari 9 sampai 10 yang gold Evo ya. Pakai gold itu. Terus 10 sampai 11 apa? Platinum, 11 sampai 12 gold atau apa wis lali. Tapi itu berdasarkan oktan. Terus ada juga yang apa ya, gak jelas mana lah pembagiannya. Jadi kayak misalnya Ayla gitu pakai yang Evo, pakai apa yang mobil apa mana itu Avanza itu pakai yang drag, mobil apa mana Fortuner pakai drag Evo, mbuh lawis. Pokoknya pembagiannya membingungkan. Seakan-akan yang jual sini, yang jual pun nggak ngerti opo manfaatnya. Ini nggak ada bedanya dengan PRF ya, Power Racing Fuel itu.
Ada yang model Max Torque, ada model Max Power, terus ada yang kombinasi keduanya Max Torque dan Power. Ada yang versi turbo itu paling hebat dari yang mana-mana ya, penulis tak beli yang versi turbo. Wah, ternyata gak kroso. Kalau performa motor nambah harusnya kan ya kelihatan doh di 0-100, tapi kok malah tambah lambat. Ayo, dan ini penulis coba nggak cuma sekali dalam artian apa, habis nggak ngisi apa, habis isi bensin full diisi PRF turbo, enggak, tapi penulis pakai full tank, nggak pakai kan. Jadi ada satu full tank nggak pakai, terus habis itu full tank lagi baru ditambahi lagi PRF turbo. Penulis nyobanya 3 kali ya untuk PRF turbo, dan itu diselingi oleh full tank. Dan dari hasil itu sama kesimpulannya. Kalau apa, pakai PRF turbo akselerasi turun. Mau nambah sesuai rekomendasi atau enggak sesuai rekomendasi tetap aja. Jadi nggak sesuai rekomendasi pun tetap aja ya tak buat overdosis sih, sampai 25 tetes per 6 liter tetap kono efeknya. Dibuat sesuai dosis ya, 7 tetes per 6 liter gak ono efeknya. Katanya harus coba beberapa kali. Ini ngomong beberapa kalinya berdasarkan apa? Norival sendiri ngomong harus dicoba 3 kali ya. Kadang ada sampai harus 3 kali coba baru ada kerasa efeknya. 3 kali coba itu 3 kali berapa liter gitu loh. Mosok ngomong 3 kali sembarang. 3 kalinya Honda Beat itu 3 kali 3,5, berapa itu, 10,5 liter. 3 kalinya NMAX adalah 3 kali 6,6 kalau NMAX nya NMAX Ult. Wes anggap aja 25 liter. 3 kalinya Rus ini mungkin 3 kali 30, 90 liter. Yang mana? Berapa liter? Ojo ngomong 3 kali lah. Itu satuan yang apa gak tepat lah. Mosok 90 liter, 90 liter ya. Kalau misalnya konsumsi bahan bakarnya 45 km per liter. Berapa itu 90 kali 45? Gak iso ngecir aku. Wis anggap aja 500 km. Masa 500 km baru kerasa efeknya? Sorry ya. 90 wis tak anggap 100 ya. 100 liter itu kalau dikali 4.000 ya, 4.000 kilometer. Jauh ya, jauh ya. Wedan mau 4.000 kilometer baru kerasa. Itu wis bohong, itu wis apa, nunggu ya, nunggu lek apa, lek pistone anu ya kebuntu ya, jadi muncul kerak banyak gara-gara pakai itu. Orang ya sudah lupa kalau nyobanya harus 4.000 kilometer.
sudah lupa rasanya yang awal-awal gimana. Ngomongin tarikan sip itu karena dia sudah lupa awal-awalnya ya apa. Entah ya, yang di kayak gitu-gituan. Kenapa kok nggak ada yang ngomong 0-100? Ngomongnya dyno naik sekian, dyno naik sekian. Padahal kayak gitu kan lebih gamblang kalau pakai 0-100 toh. Tapi ya buktinya nggak ada. Ya wes lah, penulis pokoknya ragu. Kalau ingin meyakinkan penulis, silahkan tunjukkan data speedo, rekaman video waktu akselerasi no berapa kek, nyobain nang Honda Beat yo sekarang. Rekam gambar speedo nih. Kalau susah naruh apa kamera apa HP ini yo cekelono is no problem, pokoknya ketok speedometer. Jalankan sebelum dicampuri. Habis itu dicampuri. Setelah dicampuri jalan keliling-keliling minim 5 km atau berapa lah. 10 km atau dikocok-kocok tayo opo. Oh, jangan 10, kurang. 30 km. Jalan 30 km. Habis itu coba diuji. Dilihat apa bener angkanya makin cepet ya. Terus gak usah ngitung speedo. Itu bagian penulis wis. Penulis yang akan apa sinkronisasi. Penulis tunjukkan gambar atas, gambar bawah. Di slow down, ditunjukkan naiknya pelan-pelan angkanya itu berapa. Kelihatan mata kan nanti dia nambah cepat atas atau bawah. Langsung. Bukan dyno lagi, wis gak butuh dyno, gak butuh biaya, cuma butuh kamera. Sekarang orang sudah punya HP itu pasti ada kamera nih. Mau pakai kualitas berapapun wis gak apa-apa. Hasil rekaman kamera HP merek Polytron pun no problem. Kualitas jelek no problem. Yang penting kelihatan. Speedo nih. Nulis ingin tahu apa benar hasilnya lebih baik gitu loh. Kalau hasilnya 0-100. Kalau nyobanya cuma kayak di mesin dyno itu ya. Habis digeber terus ditetes langsung dicoba kencang langsung dicoba run lagi. Menurut penulis itu kurang ideal karena contohnya waktu penulis pakai minyak kayu putih ya, itu penulis bisa dapat angka yang luar biasa ya, di bawah 16 detik kalau nggak salah. Angka luar biasa loh. Jadi performa motor penulis ini bisa berubah banyak. Kadang lebih dari 20 detik. Kadang ya 16 detikan. Beda jauh kan, 4 detik. Nah, itu pakai minyak kayu putih bisa kurang dari 16 detik. Tapi begitu mau sampai ke kantor hilang tenaganya wis. Gak enak tadi kan nih. Jadi kalau di mesin dyno yang kelihatan ya cuma awal-awal itu ya. Nggak kelihatan ketika aditifnya itu sudah mulai mengotori ruang bakar. Jadi kalau ada yang mau tes 0-100. Kalau nggak bisa ngasih ongko 0-100 rekam kasih YouTube. Kan upload YouTube itu gratis ya, cuma ya entek nang pulsa tok ae. Upload ke YouTube. Habis itu isi aditif. Bawa jalan-jalan motornya 30 kilo. Habis itu di tempat yang sama, kalau bisa waktu yang sama. Dilihat kan speedo nih. Kecepatan akselerasinya berapa, pasti bisa kelihatan perbedaannya.
Ya wes lah, gitu aja ya. Maaf jadi penulis nggak akan nyoba no rival, ragu banget. Gitu saja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.